Pernah nggak sih kalian lihat tumpukan paper penelitian terus mikir, duh mulainya dari mana ya? Nah hari ini kita bakal ubah pusingnya itu jadi gampang. Kita akan bedah kompas sederhana buat menaklukkan lautan literatur. Kalau kalian pernah ngerasa kayak tenggelam di lautan artikel, buku, sama jurnal-jurnal penelitian, tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh masalah klasik yang dihadapi hampir semua peneliti. Tapi ada kutipan bagus nih dari Woodrow Wilson. Dia bilang, intinya riset yang hebat itu dibangun di atas temuan orang lain. Nah, buat melakukan itu secara efektif, modal otak aja nggak cukup, kita butuh strategi. Soalnya gini, tanpa strategi kita cuma bakal buang-buang waktu, dan argumen riset kita jadi, ya gitu deh, lemah. Tapi kalau kita punya kerangka yang jelas, lautan literatur yang tadinya bikin pusing, ini malah bisa jadi senjata utama kita. Jadi gimana cara navigasinya? Gampang, kita pakai kompas ini. Prosesnya kita pecah jadi 3 langkah simpel yang gampang banget diikuti. Temukan, kelola, dan gunakan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Temukan. Nah, gimana caranya kita bisa nemuin sumber yang pas di tengah lautan informasi ini? Biar nggak salah jalan dan malah masuk ke jalan buntu gitu loh. Dunia literatur itu luas banget loh, bukan cuma soal jurnal akademik. Ada juga laporan pemerintah, data-data resmi, arsip, bahkan buku-buku teks dasar yang sering kita remehkan, padahal bisa jadi fondasi yang kuat banget. Oke, kita udah tahu nih jenis-jenisnya ada banyak. Tapi pertanyaannya sekarang, mulainya dari mana ya? Nah, ini dia nih pertanyaan pentingnya. Untungnya, kita nggak harus berjuang sendirian. Ada banyak pemandu ahli di sekitar kita. Pustakawan misalnya, mereka itu kayak pesulapnya database. Terus ada pembimbing yang udah khatam banget sama bidang kita. Dan jangan lupa, menguntit daftar pustaka peneliti lain itu kayak ngikutin jejak remah roti yang nuntun kita ke harta karun. Sip, tahap pertama beres. Sumber-sumber udah kekumpul. Nah, tantangan berikutnya, gimana caranya mengubah tumpukan kertas ini jadi pemahaman yang benar-benar nempel di otak? Disinilah letak kuncinya. Kita harus ganti mindset dari yang tadinya cuma membaca pasif, di mana tulisan lewat gitu aja, jadi anotasi aktif. Ini artinya kita ngajak ngobrol si teks, kita ajukan pertanyaan kritis, kita debatin, dan kita sambung-sambungin idenya sama riset kita sendiri. Prosesnya juga sistematis kok, cukup catat 4 hal ini, kutipannya, ringkasan argumen utamanya, komentar kritis dari kita, dan yang paling penting, relevansinya buat proyek kita. Kalau gini, kita bisa nangkep intinya dari awal. Nggak ada lagi tuh drama baca ulang berkali-kali yang bikin frustrasi. John Locke pernah bilang, dan ini pas banget, membaca itu cuma ngasih kita bahan mentah pengetahuan. Tapi proses berpikir saat kita membaca, itulah yang bikin pengetahuan itu benar-benar jadi milik kita. Keren kan? Oke, kita udah nemuin sumbernya, udah kita kelola juga. Sekarang bagian puncaknya, gunakan. Gimana cara merangkai semua ini jadi argumen kita sendiri yang solid? Nah, inilah saatnya kita bicara soal tinjauan pustaka. Tapi, tunggu dulu. Tinjauan pustaka itu sebenarnya apa sih? Banyak yang salah kaprah. Ngira ini cuma daftar rangkuman panjang tentang apa kata si A, si B, si C. Salah besar. Tinjauan pustaka yang jagoan itu punya 3 fungsi inti. Pertama, dia memberitahu pembaca soal perkembangan terkini di bidang itu. Kedua, dia menempatkan penelitian kita di dalam konteks yang lebih luas. Dan yang paling krusial, ketiga, dia membangun argumen kenapa penelitian kita ini penting dan perlu dilakukan. Jadi, bayanginnya gini deh, kita ini bukan reporter yang cuma laporin fakta. Kita ini pemandu wisata. Tugas kita adalah nganterin pembaca jalan-jalan di landscape penelitian yang udah ada, terus kita tunjukin, nah, di titik kosong inilah, riset saya akan membangun sesuatu yang baru. Dan kalau kita lihat lagi, 3 langkah ini, temukan, kelola, gunakan, sebenarnya bukan tahapan yang terpisah. Ini tuh sebuah siklus. Kita nemuin sumber baru, kita kelola, terus wawasannya kita pakai buat mempertajam argumen, yang mungkin bikin kita harus nyari sumber baru lagi, dan begitu seterusnya. Semuanya saling nyambung. Jadi, pada akhirnya, kompas ini bukan cuma soal bikin kerjaan jadi rapi. Ini soal mengubah proses yang tadinya bisa bikin stres dan kacau, jadi sebuah alur yang terstruktur. Kalau udah gitu, energi otak kita bisa bebas untuk fokus ke hal yang paling seru. Mengubah tugas penelitian yang berat jadi petualangan penemuan kita sendiri.